Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan saksikan bersama-sama seorang muslimah yang sejak dari kecil dididik untuk menjadi seorang muslim yang taat melakukan ajaran agama, rajin sholat, rajin ngaji, dan lain-lain sebagainya. Dan karena dia sudah dididik dengan benar, akhirnya dia menjadi seorang yang sangat fanatik. Kalau sangat fanatik pasti selalu menganggap bahwa hanya agama yang dianutlah itu yang paling benar, yang lain itu tidak benar. Dan lalu kemudian, saudara-saudara, dia juga memang sudah didoktrin bahwa Yesus itu, Isa itu hanyalah seorang nabi dan bukan Tuhan. Tapi sungguh luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia punya pandangan seperti itu, punya pemahaman seperti itu, tetapi kalau dijamah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan menghalangi. Dan akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi kalau Tuhan yang berbicara, pada akhirnya juga engkau akan percaya. Sungguh luar biasa saudara-saudara, jadi dijamah oleh Tuhan dan akhirnya menjadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan bersama-sama. Nama saya Ayu, umur 30 tahun. Saya berasal dari sebelumnya agama saya Muslim. Orang tua saya berasal dari Sumatera Barat. Saya dibesarkan dan dididik dalam ajaran agama Islam yang menurut saya itu sangat kental karena melihat kondisi orang tua saya ini kan mereka sudah berkelar haji seperti itu. Jadi saya diajarkan dalam muslim yang sangat taat, bahkan saya pun adalah muslim yang sangat fanatik. Saya pun melakukan segala aktivitas muslim seperti sholat tahajud, duha, sholat 5 waktu, puasa, dan lain sebagainya. Bahkan pada saat saya kecil, saya selalu menang untuk dalam pengajian. Untuk lomba ngaji, saya selalu menang. Dan benar-benar tidak menyangka untuk saya mengenal yang namanya Tuhan Yesus. Apalagi di agama saya sebelumnya diajarkan Yesus itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Nah, saya dibesarkan di kota Jakarta. Saya kuliah, setelah saya lulus saya bekerja di satu perusahaan yang notabene dia orang yang punya itu orang non muslim. Pada saat itu saya menggunakan hijab dan mereka meminta saya dan menggunakan hijab. Saya tidak mau, akhirnya saya keluar karena begitu saya taatnya dengan agama saya. Nah, jadi setelah saya berdiri di sana, saya mempunyai pernikahan dengan suami saya terdahulu. Nah, dari hasil pernikahan itu saya mempunyai satu orang anak. Satu orang anak itu di mana saat kami bercerai, posisi anak itu masih di bawah umur dan pengasuhan yang seharusnya itu ada di ibu, meskipun tidak melalui pengadilan hak asuh ada di mana, tapi kalau memang menurut pengadilan, menurut hakim, kalau memang anak masih di bawah umur itu harusnya ikut ibu. Nah, beriring berjalannya waktu, suami saya ini kan mantan suami saya ini kan sudah menikah duluan. Nah, dia ingin mengambil anak saya nih yang sama saya saat ini, gitu kan. Saya dituntut sedemikian rupa sampai saya berdoa, sampai saya sholat, sampai saya segala macam melakukan puasa. Sepertinya kok doa saya tidak dijawab. Lalu dalam hati saya selalu mempertanyakan, sebenarnya Tuhan itu ada enggak buat saya? Kenapa saya sudah melakukan semua perintahnya? Kenapa saya selalu dihadapkan dengan masalah-masalah yang menurut saya berat saat itu? Maka mesti saya juga kan saya tinggal sama orang tua, di mana juga saat itu kami sedang ada usaha keluarga dan usaha itu sedang ada di ujung tanduk karena mau bangkrut seperti itu, karena ada suatu hal masalah mau bangkrut sampai akhirnya rumah itu kami gadaikan ke bank seperti itu. Lalu saya bertanya, saya selalu sholat karena kan kalau saya diajarkan oleh orang tua saya, kalau kamu sholat tahajud, sholat duha, pasti akan terjawab seperti itu. Saya sudah melakukan itu, tapi kok terus aja masalah datang di hidup saya silih bersilih ganti, dari saya kena tipu segala macam, sampai saya
harus urusan dengan hukum karena saya ditipu seorang lelaki yang mobil atas nama mama saya itu dibawa pergi sama dia kan, sampai saya mengalami yang namanya harus mengalami proses hukum, bukan proses hukum dalam arti saya dipercaya tidak, tapi ada proses yang harus saya jalani dengan leasing tersebut gitu. Dan saya langsung bertanya, Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih buat saya? Kenapa saya selalu mendapatkan masalah silih berganti seperti ini? Kenapa saya merasa hidup saya ditinggalkan sama Tuhan? Kok sepertinya Tuhan itu tidak ada sama sekali dengan saya? Saya tidak merasa dekat dengan Tuhan meskipun saya melakukan kewajiban-kewajiban itu. Lalu beriring jalannya waktu, saya bertemu dengan suami saya yang sekarang ini. Jadi saya ini itu kan bekerja di suatu perusahaan investasi dalam bidang emas. Nah, karena saya seorang marketing, saya membutuhkan klien untuk mendapatkan fee seperti itu. Akhirnya saya menggunakan aplikasi dating karena kan kebanyakan di aplikasi tersebut banyak perkenalan dari itu. Karena ada beberapa saya juga pernah dari perkenalan itu dia akhirnya mau investasi emas seperti itu. Nah, secara tidak sengaja saya bertemu dengan suami saya yang sekarang ini. Kami berkenalan, tidak bertemu sama sekali, hanya melalui chat. Kami hanya berbicara melalui chat. Lalu setelah seminggu kemudian kami memutuskan untuk bertemu. Nah, di saat itu saya tidak tahu kalau dia Chinese karena mukanya itu kayak Chinese banget gitu. Mukanya dia tuh saya bilang seperti orang Palembang. Makanya saya pakai video orang Palembang. Setelah kita sudah kenal sekitar 2 minggu, dia baru bilang kalau dia itu Chinese dan dia non-Muslim. Jujur saat itu saya merasa, karena saya fanatik, fanatik, saya nggak mau deket karena memang diajarkan, kalau saya ya, ini kalau saya diajarkan nggak boleh gitu kan untuk mengadakan ada hubungan gitu dengan orang yang tidak seiman dengan kita gitu kan. Karena jangankan ada hubungan gitu kan, nggak untuk mengetahui aja tentang ajaran dia kita nggak boleh karena dosa buat kita. Bahkan memegang Injil pun ya misalnya tangannya dipotong lah apa segala macam, ditakut-takutnya seperti itu dulu awal ajaran saya seperti itu. Nah, lalu ketika saya bertemu dia ngasih masukan nih tentang Tuhan Yesus seperti apa. Saya bilang saya nggak percaya kalau dia itu Tuhan karena saya diajarkan dia itu seorang nabi. Nabi itu adalah utusan Tuhan. Utusan itu jadi nabi itu diutus ke Tuhan ke bumi itu dalam setiap masa dan mempunyai misi tertentu di masa itu. Seperti saya bilang seperti itu kan. Lalu dia terus kita jadi berdebat nih masalah agama karena saya ingin dia ikut saya. Saya udah bilang kalau saya Muslim, kalau saya berasal dari Barat yang dimana tidak akan bisa saya pindah ke agama kamu, saya bilang, karena tidak mungkin gitu kan, karena saya dulu menganggapnya lu tuh kamu itu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah manusia, karena di kita tidak ada Tuhan itu beranak dan diperanakkan, ada ayatnya gitu kan. Nah, lalu suami saya ini tetap memberikan saya masukan, intinya dia memberikan berita Injil itu memberikan berita sukacita, dia bilang seperti itu. Saya berkewajiban untuk memberitahu seperti ini dan tetap saya tidak percaya sama dia, tetap berargumen tentang agama sampai dia bilang di mana ada agama yang mengajarkan seseorang boleh menikah lebih dari satu, dia bilang seperti itu. Yang di mana-mana itu salah, tapi tetap diikutin aturan seperti itu. Misalnya saya kan yang kali ini, ya saya bilang, ya itu kan kembali lagi ke manusianya, tidak semua manusia seperti itu, saya bilang kan. Lalu dia bilang, tapi kan ada dalilnya, ada hadisnya diperbolehkan, katanya. Sedangkan apa yang sudah disatukan Tuhan ya hanya dipisahkan oleh maut dan tidak bisa dan Tuhan hanya menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan pasangannya hanya satu pasangan, tidak dengan dua pasangan, tidak dengan dua orang, gitu kan. Akhirnya dia tetap berargumen sama saya tentang itu. Dia ngasih saya tonton kesaksian di YouTube. Saya bilang itu mah dibayar, saya bilang seperti itu paling dibayar, mungkin lah itu sebenarnya orang Kristen sendiri mana ada yang bisa langsung seperti itu, saya bilangnya. Akhirnya entah karena dia sering masukin saya akhirnya suatu hari saya nontonlah film The Passion of Christ karena saya sebenarnya ingin mencari kesalahan karena
suami saya ini nantangin saya, kalau ada satu ayat atau ada kelakuan ya, Yesus yang salah, koreksi, kasih tahu ke saya siap untuk pindah ke agama kamu katanya. Karena saya pengen saking dia ikut ke saya, akhirnya saya mau nggak mau nonton gitu kan, karena saat itu kan saya muslim itu kan tidak boleh untuk nonton itu kan filmnya orang Kristen. Saya jadi ngotak apalah segala macam pikiran saya saat itu. Lalu saya nonton film itu, ada ketika di end film itu saya ada mempertanyakan sama saya gitu kan, kalau emang dia Tuhan, kenapa dia disalib diem aja, kenapa nggak turun, saya bilang itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia Tuhan, kenapa dia selalu berdoa dengan Allah Bapak, saya bilang gitu kan, kenapa dia memanggil-manggil Allah, memanggil Tuhan, kan dia Tuhan, kenapa dia harus manggil-manggil Tuhan? Nah, suami saya ini bilang itu sudah nubuatan, jadi jadi itu turun ke bumi itu merendahkan dirinya sebagai manusia untuk menebus dosa manusia di muka bumi, untuk melunasi hutang dosa manusia, seperti itu jawaban saya. Kan nggak paham, emang manusia punya hutang dosa ya? Setahu saya dengan melakukan kalau di saya dulu ya, dengan melakukan untuk Islam itu kan, dengan pergi haji kayak gitu kan, itu kan ada lah pertimbangan untuk menuju ke tempat yang layak. Akhirnya suami saya bilang, memangnya ada hutang dosa manusia? Kan nggak ada, dosa itu hanya bisa hilang ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, saya bilang seperti itu. Lalu suami saya ngomong gini, tapi jalan keselamatan hanya ada satu. Saya ngomong kayak gitu, saya bilang jalan keselamatan itu apa? Saya bilang kan, jalan keselamatan ya kita sendiri yang nentuin gitu, kita sendiri yang melakukan gitu, dengan amal-amal perbuatan. Itu sama-sama saya saat itu karena saya nggak paham. Akhirnya karena dia saking nggak nemu jawabannya, dia pun kurang paham, lalu dia ngajak saya lah, coba deh pelajarin lagi di Google. Saya cari di Google, saya pun nggak nemu jawaban. Saya bilang sama saya, ya udah yuk coba cari. Saya pergi deh ke gereja, saya bilang gitu. Sayangnya ada gereja di daerah Bogor sini, itu ada gereja namanya Pasundan. Karena kan saya di Google, saya pikir gereja Pasundan itu adalah gereja orang dari Islam ke Kristen. Saya pikir seperti itu karena ada keterangan seperti itu. Ternyata bukan, ternyata Pasundan itu gereja khusus orang Sunda daerah sekitar Jawa Barat gitu. Nah, jawaban pastor itu pun sama gitu. Itu sudah nubuatan. Saya kan belum paham nubuatan itu apa gitu. Itu sudah nubuatan gitu kan. Dari Alkitab pun udah ada jauh sebelum Tuhan Yesus turun, memang itu sudah dituliskan. Kalau anak manusia, Mesias itu harus seperti ini, seperti itu, dia harus menderita untuk menebus dosa manusia. Saya bilang kan, itu kan tahu dia anak, kenapa dibilangnya Tuhan? Saya bilang gitu kan. Tetap saya kekeh karena saya nggak ngerti. Karena suatu hari karena saya ditantang perempuan, saya cari kesalahan dari agama saya, katanya dia, dari kesalahan Tuhan Yesus, kalau ada yang salah, dia bilang, saya siap ikut kamu seperti gitu kan. Ya, pergilah saya masuk gereja karena saya ngajak suami saya ibadah. Ayo, saya mau ikut ibadah. Suami saya bilang, kamu yakin? Kata dia, yakin. Oh ya sudah, ayo. Saya masuk karena kan di pikiran saya gereja itu kan penuh dengan patung, Maria, kemudian Yesus, patung domba-domba yang saya lihat gitu ya, yang saya jaga juga begitu gitu kan. Ternyata pas saya masuk tidak ada sama sekali patung gitu kan, yang hanya ada lambang salib saja seperti itu kan, yang dimana benar-benar tidak ada Maria, tidak ada sama sekali gitu kan. Saya langsung kaget kan, kok nggak ada? Karena kan saya mikir kan ada patung berarti lu nyembah berhala, kamu nyembah berhala, saya bilang gitu. Ternyata pas saya masuk gereja tidak ada sama sekali itu, tidak ada sama sekali. Akhirnya saya ikut dia ibadah. Saya melihat kiri kanan mereka memuji Tuhan dengan sukacita, dengan kasih, dengan damai gitu, sampai ada yang nangis. Saya bilang, siapa sih Yesus ini? Oh kalian sampai segitunya menyembah, bahkan menyanyikan pujian, padahal dia itu manusia loh. Saya selalu berpikir, saya selalu ini dari dulu saya bilang di calon penghuni neraka semua, karena saya tahunya selain kita dulu itu semua masuk neraka gitu kan, saya tahunya gitu. Lalu ketika ada sesi pengujian itu saya lihat kiri kanan, ini kok orang-orang pada suka sekali gitu kan, ada nyanyi, ada pujian juga, dan ada satu pujian juga saya tuh merasa sebenarnya sih pada saat saya masuk kerja itu saya merasa
mungkin Roh Kudus yang menyertai saya ya. Jadi saya merasa ada damai sekali, damai yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Tapi dasar emang saya bebal karena untuk merubah pola pikir itu sangat susah kan. Karena saya langsung menampik itu, tidak, ini nih iblis setan gitu kan. Nah, setelah pulang dari gereja, suami saya ini tetap gitu kan memberikan masukan saya dengan memberikan video-video orang kesaksian dari YouTube. Akhirnya pada suatu hari entah gimana saya ada mimpi, saya bermimpi saya kayak melihat puzzle gitu kan. Jadi di sebelah kanan saya di sebelah kiri mama saya dan bapak saya. Jadi bentuknya itu kayak di hutan dan berliku-liku gitu. Nah, saya melihat mama bapak saya itu gelap banget dan mama bapak itu kan terang gitu kan. Tapi saya dapat melihat mereka meskipun gelap. Saya melihat mereka sedang bergandengan tangan, seperti orang bingung gitu kan. Lalu tidak lama kemudian ada suara berbicara, kamu jangan takut, akulah jalan hidup, akulah kebenaran, jalan dan hidup gitu. Nah, saya bilang, siapa? Saya bilang, jangan takut, akulah jalan hidup dan kebenaran gitu. Saya bilang, saya mau nyelamatin orang tua saya juga nih di sebelah, dia gimana? Saya bilang gitu. Lalu suara ini berkata, cukup kamu sudah mengenal saya dan kamu mengetahui saya. Itu bukan urusan kamu untuk menyelamatkan mereka. Dah, setelah itu saya udah terbangun, saya hanya berkata, itu setan, itu iblis, mimpi itu bunga tidur iblis. Mungkin karena saya selalu dikasih masuk ke saya tentang agama Kristen, jadi mungkin saya bermimpi seperti ini. Ya. Saya nggak ngomong tuh sama saya. Dengan berlalunya hari, terus akhirnya saya dapat mimpi kedua. Saya benarnya itu bukan mimpi. Saya seperti antara tidur dan tidak. Kayak seperti rep-rep gitu ya, bahasanya tidaknya rep-rep gitu. Jadi saya lagi dengerin musik, itu saya pakai handsfree posisi kasar. Tapi seperti ada suara yang manggil saya gitu kan, manggil nama saya, lalu memegang kepala saya gitu kan. Jangan takut, jangan keraskan hatimu. Kamu udah tahu kamu sudah mengenal siapa saya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah terangnya gitu. Langsung saya kebangun kan. Karena saya mikirnya, ada setan kali ya, kok ada suara gitu kan. Karena kan saya tidak sendiri, gak ada orang sama sekali. Saya belum menikah dengan suami saya itu gitu kan. Oke, saya kanan kiri gak ada orang gitu kan. Udah paling setan, paling sedang menggoda iman saya dalam Islam saya bilang. Beberapa hari berlalu, saya mendapatkan mimpi lagi, rep lagi, bukan mimpi, sama gitu, mimpi yang dengan yang kedua. Jangan takut, aku adalah terang baginya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan saya nggak tahu kalau itu adalah firman Tuhan, saya nggak tahu karena saya belum pernah baca Alkitab. Di mimpi ketiga itu, saya konsultasilah sama si suami saya ini. Lalu suami saya berkata, wah puji Tuhan sekali kamu sampai kamu diperlihatkan oleh Tuhan Yesus seperti itu. Itu berarti Tuhan Yesus sedang datang ke kamu. Jadi gimana tinggal kamunya? Kamu mau buka pintu enggak buat Tuhan? Seperti itu. Akhirnya setelah saya mulai goyah tuh, saya mulai nyari tahu, mulai membanding-bandingkan antara yang satu dan yang satu. Kan? Saya mulai buka Alkitab, gitu kan. Ternyata saya kaget, bukan apa yang datang di mimpi saya itu ternyata ada firmannya di Yohanes 14 ayat 6, gitu kan. Saya kaget tuh, ternyata ada firman, ada ayatnya di situ. Kan? Saya kaget sekali, lalu saya ngomong sama suami saya, gimana? Saya mimpinya seperti ini, lalu saya diajak membaca surat Yohanes, saya baca surat ayat 1, ayat 6, ternyata benar aku jalan kebenaran yang hidup gitu kan. Tidak ada seorang pun yang datang Bapak kalau tidak melalui aku, seperti itu. Ayat, wah kok sama kata-kata yang seperti mimpi saya gitu kan. Akhirnya saya tetap belum bisa menerima kalau itu Tuhan Yesus, kalau Nabi Isa itu Tuhan. Nah, bagi kita itu dia manusia, dia hanya utusan yang diberikan kuasa. Saya akhirnya menanyakan sama teman saya yang memang dia Kristen, saya kuliah sangat dekat dengan dia,
saya nanya dia yang di mana saat itu. Memang dulu saya kuliah tuh saya selalu nanya tentang Kristen, memang nggak entah kenapa dia dulu memang saya suka nanya-nanya karena untuk panggilan-panggilan tuh agak mirip ya, kayak Bunda Maria, Maria seperti itu kan. Nah, akhirnya saya tanya ke teman saya ngobrol lah seperti yang saya bilang mimpi. Wah, saya bilang puji Tuhan sekali deh, katanya. Kamu lu bisa diperlihatkan oleh Tuhan Yesus seperti itu. Jujur kita yang Kristen dan sejak lahir aja pun belum tentu diperlihatkan, dan kita pun rindu gitu untuk Tuhan Yesus datang ke kita. Tapi kadang tapi kita tidak diberikan kesempatan, dan itu diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk bahkan Tuhan Yesus menegur secara langsung. Iya, saya mempertanyakan lagi, kenapa dia turun sebagai manusia dan dia harus disiksa dan dia harus memanggil Tuhan karena memang dia Tuhan. Lalu dia ngomong gini, kalau memang dia ingin menyelamatkan manusia, berarti kan dia harus turun sebagai manusia. Kalau memang yang menyelamatkan dia hewan, pasti dia akan turun sebagai hewan. Ya, kan. Akhirnya tetap saya kan masih sudah merubah keyakinan saya sedikit, tapi belum sepenuhnya saya menerima Tuhan Yesus. Makanya saya belajarlah cari di Google, kan. Pokoknya suami saya ngomong, kamu cari deh, coba nabi dari, karena kan kalau saya nabi itu kan semua dari negara Timur Tengah, saya tahunya, gitu kan, memang diajarin seperti itu. Nah, dan semua nabi itu Islam, karena kan dari sananya udah Islam gitu kan. Ternyata pas saya pelajarin Google itu nggak ada sama sekali zamannya dulu, tidak ada agama, bahkan hanya kepercayaan, dan semua nabi itu berasal dari Israel. Terus saya kaget, ternyata seperti ini ya, seperti itu. Dan akhirnya saya mulai cari di Google semua, saya mulai mendengarkan lagu rohani, dari ada yang membuat hati saya benar-benar merasa berdosa sekali saat saya mendengarkan Tuhan, yaitu dari Maria Sandi, Sentuh Hatiku. Saya menangis dengar lagu itu, benar-benar menangis. Saya kayak merasa saya tuh Tuhan tuh ada, Tuhan tuh dekat saya. Nah, setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya ngomong, akhirnya saya setelah itu saya menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan saya. Akhirnya setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya pikirkan, oh hidup tuh aman nih, hidup saya aman nih, bakalan berharta, tuh pola pikir saya saat itu. Lalu itu tidak terjadi sama sekali, malah saya ada beberapa ujian dari Tuhan, gitu kan, tentang gimana saya untuk Tuhan Yesus. Yang pertama tentang masalah mobil itu kan ada masalah lagi. Yang mobil pertama, mobil saya dibawa kabur itu kan akhirnya tetap berlanjut, gitu kan, sampai saya harus menyewa LBH seperti itu. Kalau dulu saya di sebelah kan, di musim kan saya bawanya was-was, saya takut, saya pikiran sendiri, mengandalkan tenaga saya sendiri. Tapi ketika saya mengakukan itu, suami saya selalu berkata, andalkan Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan menyertai, minta jawaban Tuhan, jawaban apa yang dari Tuhan seperti itu. Yakin Tuhan Yesus pasti ngebantu, yakin ini akan terlewati. Puji Tuhan, saya menghadapinya pun sangat tenang. Itu beda banget sama saya ketika awal saya masa gerasa kusuk. Ketika saya berdoa, Tuhan tolong sertai, karena kan ini bersangkutan dengan orang tua saya, kan mobil itu sama saya. Tolong lindungi Tuhan, tolong beri kuasa-Mu Tuhan, saya bilang seperti itu. Puji Tuhan, semua dilalui dan sampai detik ini tidak ada masalah tersebut. Dan beriring berjalannya waktu, saya punya toko sebenarnya waktu itu sebelum corona, saya punya toko di pasar Tanah Abang. Nah, jadi sebelum corona ini papa saya sudah mengajukan kredit utang dengan jaminan sertifikat rumah. Nah, dengan harapan kalau laku, kalau usaha ini berjalan, memang kita usaha udah lama, kan, dan yakin kalau ini akan berjalan dan bahkan kebayar uang dari bank tersebut. Tapi Tuhan berkata lain, ada corona, kita jatuh, tutup, gak ada masukan sama sekali. Bener-bener hancur, barang kita jual murah semua, kita rugi, uang bank gak kebayar. Akhirnya papa saya ini berkonsultasi dengan saudara-saudara, adik dan kakak. Akhirnya mereka membantu dengan
dengan apa namanya, dengan satu syarat. Sertifikat itu 3 bulan kita masuk belajar, sertifikat itu harus diambil oleh mereka, dipegang oleh mereka. Ada papa saya itu tanpa sama anak-anak, papa menyetujui untuk itu, seperti itu kan. Akhirnya setelah dibayarkan utang bank oleh saudara papa saya, 3 bulan berlalu, papa saya belum juga memberikan sertifikatnya, gitu. Sampai akhirnya suatu hari, jadi uang ini tuh hasil donasi pinjaman dari adik-adiknya. Nah, suatu hari adiknya ini ada yang perlu uangnya itu untuk keperluan anaknya kuliah, jadi dia harus pakai. Nah, sedangkan kondisi ekonomi kami sedang tidak bagus, papa saya aja sampai harus jual keripik singkong dari Padang. Jadi dia sendiri yang iris, ya iris, orang tua sendiri bikin sendiri. Akhirnya diminta kan untuk uangnya, jangan terus kita nggak ada. Nah, papa saya ini orang yang sehat, maksudnya nggak pernah kelihatan sakit, nggak pernah. Nah, suatu hari saya ini selalu telepon friends gitu kan sama saudara-saudaranya ini gitu kan untuk segera membayarkan, sampai akhirnya mungkin kan kepikiran mama saya sakit kanker, akhirnya gara-gara tiap malam tiap malam ditagihin uang utang itu tuh. Nah, akhirnya dia masuk rumah sakit, dia sakit kan, dia masuk rumah sakit, papa saya sakit, kan suka saya yang jagain malam-malam terus sama suami saya. Nah, satu hari ada saya di telekonferensi lah dulu sama om saya. Dia bilang kalau papa saya berjanji akan memberikan sertifikat rumah ke mereka. Saya bilang, om dan tante tunggulah sampai papa sehat. Saya bilang kan, papa saya kan udah sehat. Saya bilang kan, tunggu dulu sampai sehat. Tapi mereka nggak tahu, gitu kan, karena mereka berjanji sama papa 3 bulan utang harus bayar. Akhirnya saya bilang saya nggak bisa kayak gitu aja, saya harus bayar dulu. Akhirnya dengan kata mereka tetap maksa tuh untuk sertifikat saya gitu kan. Akhirnya karena jujur saya tidak pernah melihat sertifikat itu bentuknya kayak apa, dan yang naruh sertifikat kan si papa, saya nggak tahu beliau taruh di mana, saya nggak tahu. Akhirnya ada perwakilan keluarga papa datang ke rumah gitu, untuk mengambil sertifikat gitu. Tanpa sepengetahuan papa nih, papa masih sadar gitu. Akhirnya datang ke rumah, mama saya juga kan nggak ngerti orangnya kan, hal-hal seperti itu mama saya juga nggak paham. Datang, mama saya video call ke saya, nanya ini ya yang namanya ini ya sertifikat, karena ada mapnya di depan itu bacaan sertifikat. Saya bilang dong iya, saya bilang gitu. Dan saya benar-benar nggak menyangka kalau dalam itu hanya fotokopi, ya hanya fotokopi. Lalu om saya itu menelpon saya lagi, om dan tante saya itu menelpon saya lagi, yang dimana saya dibilang kurang ajar, bajingan lo apa ya, kata-kata buruk terhadap saya gitu, karena sertifikatnya nggak saya kasih waktu itu, karena saya bilangnya saya yang ngatur kan, karena saya juga nggak tahu. Akhirnya karena kan selama biaya papa sakit, papa kan butuh oksigen, ada om saya satu yang membiayai, sampai beliau pun ngomong kalau sertifikatnya ketemu, biaya pengobatan papa kita berhenti. Sedangkan papa saya ada di desa sekitar Mais, yang dimana dokter waktu itu kan kebentur Imlek, jadi dokter nggak ada. Itu kan Imlek di tahun 2021 itu waktu, jadi dokter libur panjang. Ya karena bapak saya kan masih di ruangan sakit dan belum di tangan dokter sama sekali, karena dokter nggak ada. Om saya ngomong itu, dasar anak kurang ajar, bajingan segala macam apa kata saya. Dibilang kalau sampai sertifikat nggak ada, ya udah gitu, kita berhentiin aja pengobatan papa kamu gitu kan. Sampai ada yang ngomong, Pak, sepakat,
kakak kamu itu sakit cuma badan, otaknya nggak sakit, tanyain aja. Kayak segitunya gitu. Untuk minta aja gitu. Saya ini kan sudah kandungnya, adik dan kakak kandung gitu kan. Kok sampai situ kan, sedangkan mereka semua udah berkurang lagi, kok jahat gitu kan, saya pikirkan saya kan. Nah, sampai dibilang saya sakit, tanyain aja. Akhirnya mau ngomong, saya tanya karena yang tahu tempat cuma dia. Saya tanya sama bapaknya gimana tempatnya, bapak saya kasih tahu. Beliau nanya untuk apa, saya pura-pura ada yang mau beli. Saya bilang itu. Setelah itu besoknya saya langsung kompak karena mungkin kalau feeling saya, kira saya beliau ini tahu kalau saya ditekan-tekan oleh suaminya. Kok saya lalu tanya nih sama saya posisi itu lagi hamil anak saya. Dia bertanya sama suami saya, yang dok mereka jahat ya, dia bilang. Kan saya ini kan ponakan ya, sama aja anak gitu ya. Kok mereka sampai segitunya sama saudara sendiri, hanya untuk anak. Wah, sampai sedemikian rupa. Bapak saya sampai, saya selalu menganggap bapak saya ini beberapa mereka nggak ada kan. Oh gitu sih, kadang mereka ini loh, haji dan hajah yang harusnya gimana tahu tentang porsi dia untuk berbuat baik. Saya bilang, terus suami saya cuma ngomong, kamu pelajari apa firman Tuhan, ngomong gitu kan. Kasihilah musuhmu, lilah dirimu ketika ditampar di kanan. Kasihilah musuh dan berdoalah untuk yang mengutukmu agar menjadi berkat buat kita. Sampai saya dikatakan anak saya nanti lahir celaka lah kalau saya berbohong. Karena saya benar-benar saat itu posisi saya sakit hati gitu kan, karena sih dibilang seperti itu. Tapi anak saya aja yang belum lahir aja sudah dikutuk seperti itu gitu kan. Lalu suami saya yang ingetin kan, jangan menguji mereka, kita nggak ada untungnya. Biarkan mereka seperti apa, kita pelajarin firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menyuruh kita kasihilah musuhmu dan doakan orang yang membutuhkan. Saya terus belajar itu karena itu sangat firman yang sangat dahsyat buat saya, karena gimana ada kita mengasihi orang yang udah benar-benar jahat, yang menurut saya dia yang bikin kakak saya meninggal gitu. Meskipun memang udah umur, tapi kan ada caranya. Jadi ya ini caranya mereka kayak seperti itu sama kakak saya kayak gitu. Saya tetap belajar, saya tetap mengasihi seperti yang Tuhan suruh. Saya tetap, suami saya bilang jangan punya dendam, tidak boleh punya dendam, kita rugi. Mereka yang kita akan rugi, buat apa kita samanya sama mereka, kita nggak akan bedanya. Oke. Terus saya belajar yang penting kita mengampuni mereka, mengasihi mereka. Gak usah lagi yang kita memutus hubungan silaturahmi suami saya. Daripada kita bergumul dengan dosa dengan mereka, lebih baik hindari. Akhirnya saya tidak ada lagi komunikasi dengan saya. Akhirnya berjalannya waktu, menurut saya ya itu sangat berat firmannya. Saya lakuin dalam saya memaafkan mereka. Saya terus berdoa hati saya terus memaafkan mereka, mereka saya. Padahal saya sakit karena saya meninggal ya gara-gara mereka. Berjalannya waktu, masalah tersebut karena saya ketika sama mereka ya, mama memutuskan untuk menjual rumah yang di Jakarta. Ada selesai masalah itu selesai, karena rumah dijual, saya ketika kita selesai masalahnya. Itu kan selesai, saya bilang saya mau lagi berhubungan dengan saya. Setelah rumah itu ada lagi diuji sama Tuhan saya tentang anak saya. Saya harus pergi sama bapaknya kan ya. Nah, kita kan berbeda agama. Saya nggak mau bikin anak saya bingung karena kebetulan mantan suami saya ini mendapatkan istri yang agamanya kuat. Nah, anak saya juga diajarkan dari segi agama Islam yang kuat juga. Jadi saya cuma bilang, saya selalu saya berdoa, Tuhan bimbing Tuhan anak saya, kalau memang harus mengenal Tuhan, bimbing dia Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena saya sedih kan, saya nggak bisa gitu bersama anak ya udah, anak saya ikut ini pengorbanan saya untuk Tuhan Yesus. Anak saya ikut ke bapaknya biar sebenarnya bukan biar tidak tahu ya, biar anak saya itu tidak bingung untuk mempelajari suatu
pelajaran agama. Walaupun toh dia harus mengetahui saya sudah berbeda dengan dia, biarkan cara Tuhan yang bicara. Sama orang tua saya ini, mama saya juga belum tahu kalau saya ini sudah tidak agama dengan dia. Mungkin sepertinya dia tahu ya, tapi dia enggan untuk saya. Sebenarnya sih udah tahu kayaknya. Dengan soalnya saya di rumah, saya rumah sama dia, saya tidak melakukan aktivitas kemusliman lagi seperti puasa, lompat, sholat itu enggak. Saya udah ngelakuin. Sepertinya sih beliau tahu, cuman beliau nggak mau tegur saya. Saya juga berdoa, saya ingin mama saya ikut jalan keselamatan, karena suami saya pun pernah bilang, saya mengajarkan bukan agama yang menyelamatkan, gitu. Tapi Tuhan Yesus nanti adalah juru selamat saya bisa. Karena bukan agama, tidak ada agama yang menyelamatkan. Agama hanya mengatur tata krama. Saya langsung berpikir, oh iya ya. Terus pada saat saya sebelah pun, saya selalu berpikir ketika saya sholat, kenapa saya harus mendoakan nabi saya? Kenapa dia selalu muncul di setiap doa? Ya, suami saya berkata, pikir aja sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus tidak meminta kita berdoa. Beliau Tuhan Yesus hanya ingin kita agar dekat dengan dia, melakukan perintahnya dan melakukan firman-Nya, seperti itu kan. Dan pada saat saya bertobat untuk Tuhan Yesus dan saya dibaptis, baru kemarin saya dibaptis karena kan terbentuk corona di gereja ini, baru dibuka baptis baru 2022 ini, Maret ini. Dan ketika saya bertobat, suami saya sudah ngomong, satu orang bertobat, satu istri rumah akan diselamatkan. Percaya itu dan berdoa. Dan Tuhan, sekali lagi, mujizat Tuhan diperlihatkan kepada saya. Ada satu orang ponakan saya yang juga bertobat untuk Tuhan Yesus. Padahal saya tidak pernah menginjilkan dia, saya tidak pernah memberitakan Tuhan Yesus terhadap dia. Saya pun sempat kaget, tapi saat ini puji Tuhan, dia pun mengenal Tuhan, sangat mengenal Tuhan, dan banyak perubahan dalam dia, yang dimana dulu dia itu agak-agak sedikit bermain dengan bencong ya, waria lah. Nah, ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia sangat berubah, tidak lagi dia bergaul dengan orang-orang seperti itu, dia tidak lagi emosi. Karena kan saya selalu bilang anak Tuhan itu tidak boleh emosi, harus berhubungan sukacita, damai sejahtera. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan, gitu, tidak boleh emosi. Puji Tuhan, ponakan saya juga sekarang lebih taat, sekarang lebih menjalankan perintah Tuhan, tidak seperti ketika dia masih sebelah, itu kan dia jarang banget melakukan hal-hal keagamaannya juga. Dan ketika dia di sini sangat, untuk pergi ke gereja dia sangat sering. Untuk membaca firman Tuhan dia sangat sering. Dan keimanan saya juga kemarin sempat uji dengan, jadi beberapa bulan lalu mama tua saya meninggal dunia dengan cara dikremasi, gitu. Ada teman saya ini berkata kepada saya, karena dia tahu saya bilang yang dia nanya ke saya, nanti kamu meninggal, kamu mau diperlakukan seperti ini, bakar apa segala macam. Ketika itu mama mertua saya meninggal, saya sempat ditetap keimanan saya terhadap Tuhan Yesus itu dengan sebelum ada rekan kita yang udah bernikah itu ya. Saya sempat pikir gini, kalau menikah, siapa yang doain ya? Mau dibakar juga kah? Saya mikir gitu. Kan kalau saya pelajaran kan ya agak dasarnya kan kalau banyak yang datang, banyak yang doain, sesuai gitu. Nanti kalau saya yang nggak meninggal, nggak ada banyak datang, masuk neraka dong. Seperti ini, seperti itu, masih pikir seperti itu. Saya bergumul dan ada dalam pikiran saya bertanya sama saya ngomong, kalau kita sudah mengagumi Yesus, kematian adalah satu keuntungan. Mau diapain badan juga, cuma terserah, bodoh amat. Yang penting jiwa kita sudah bersama Tuhan, jadi kita nggak perlu khawatir mau dibuang kayak sekarang kasarnya seperti itu, mau dimakan apa hiu kayak kasarnya gitu, nggak masalah. Yang penting jiwa kita tuh udah bersama Bapa di surga. Oh iya, saya langsung mikir, oh iya ya, wah Tuhan, saya langsung minta maaf Tuhan, saya minta maaf Tuhan, saya sudah melakukan kesalahan, berpikiran melenceng lah kalau saya seperti. Dan puji Tuhan, saya selalu sekarang ini selalu mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Waktu saya hamil pun kita sempat diterkam masalah ekonomi, saya hanya megang uang 15.000, 10.000-nya saya makan berdua sama saya beli warteg. Tuhan, saya nggak pernah yang namanya nuntut suami saya, karena
kita selalu menyanyikan lagu pujian Tuhan setiap hari, jadi hati saya pun gembira, gak pernah yang namanya mikirin besok gimana, besok aku makan apa, besok gue gimana, karena ketika saya belajar Kristen, saya belajar dengan Tuhan, ada jangan khawatir akan hari esok, karena kalau kita aja kalau melihara, mereka aja nggak bisa kok, apalagi kita manusia, gitu, makhluk yang paling sempurna, gitu. Saya langsung berpegang sama dengan itu. Jadi saya nggak pernah yang namanya untuk kami saya untuk mencari lebih. Puji Tuhan, Tuhan menunjukkan lagi jalannya. Kan saat itu saya jualan bunga tanaman hias. Puji Tuhan, besoknya ada datang ke kami, beli bunga dari orang Jakarta, beli bunga 600 ribuan dari sana, kita mudah banget kebangkan sampai Tuhan. Karena saya juga berdoa, Tuhan saya hamil, saya nggak minta lebih, saya cuma minta cukupkan pakaian anak saya ketika dia lahir, itu aja sebenarnya. Tapi Tuhan dahsyat, Tuhan ngasih rezeki yang lebih buat saya ketika saya hamil itu menginjak 7 bulan, Tuhan ngasih rezeki yang lebih untuk anak saya, bahkan lebih apa yang saya minta gitu, lebih banget apa yang saya minta. Saya mintanya Tuhan ngasih sampai Z. Wah, luar biasa saya. Kalau diingat saya lagi hamil, saya makan Indomie gitu ya. Saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Saya cuma minta Tuhan ngasihnya wah lebih. Itu makanya saya selalu ingat kebaikan Tuhan. Saya mah selalu ingat Tuhan sangat baik saya. Dan saya itu saat saya di sini cinta saya dekat karena saya merasa dia ada, karena saya percaya dia Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Kita tak dekat seperti itu. Dan puji Tuhan, bagaimana saya mungkin saya juga masih perlu banyak belajar, masih banyak ayat Alkitab yang belum saya baca, karena saya juga bacanya masih lompat-lompat, masih yang pelajaran yang ini, yang itu, yang itu. Dan saya yakin saya akan terus, dan saya yakin saya ingin, saya sampai sini belum saya punya rencana untuk melayani Tuhan gitu kan, untuk pelayanan di gereja. Saya belum melakukan itu, tapi saya hanya melakukan ikut live group di dalam gereja, saya ikut di dalam Tuhan. Saya pun juga masih banyak harus belajar seperti itu. Demikian kesaksian ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat dan terus akan memberi kita semangat supaya kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.